Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan sedikit memaparkan materi tentang metabolisme mineral, natrium, dan kalium. Baik, pembahasan pertama yaitu tentang metabolisme mineral yang akan disampaikan oleh Julkah. Silakan Julkah. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan tentang metabolisme mineral. Di sini mineral sendiri itu merupakan padatan senyawa kimia homogen non-organik yang mempunyai bentuk teratur dan terbentuk secara alami. Nah, fungsi dari mineral itu sebagai kofaktor enzim yang mengkatalisasi reaksi, regulasi asam basa, konduksi saraf, muskular iritabilitas, dan struktur elemen dalam tubuh. Nah, mineral itu ada dua bagian. Yang pertama itu makromineral yang esensial. Ada kalsium, fosfor, natrium, kalium, klorida, dan magnesium. Nah, metabolisme mineral itu sangat diperlukan bagi fungsi fisiologik dan biokimia. Makromineral itu diperlukan dalam jumlah yang lebih besar dari 100 mg per hari. Sedangkan mikromineral itu diperlukan dalam jumlah yang kecil daripada 100 mg per hari. Yang kedua itu ada mikromineral. Beberapa yang termasuk mikromineral itu ada kromium, kobalt, tembaga, yodium, besi, mangan, molibdenum, selenium, silikon, seng, dan fluorida. Yang pertama itu ada kalsium. Fungsi dari kalsium itu pembentuk tulang, gigi, dan pengaturan fungsi sel dan impuls saraf. Kalsium itu komponen integral dalam mekanisme pembekuan darah. Nah, metabolismenya itu mengabsorbsi, memerlukan protein, pengikat kalsium yang diatur oleh vitamin D, hormon paratiroid, dan kalsitonin. Defisiensi dari kalsium itu ada penyakit rakitis, osteomalacia, dan osteoporosis. Nah, kalsium Ca itu ada konsentrasi Ca ekstraseluler yang disekresi oleh PTH dan mengabsorbsi Ca dari filtrat glomerulus dan mengabsorbsi fosfat. Nah, PTH ini selanjutnya vitamin D-nya aktif. Selanjutnya merangsang pengeluaran Ca dari tulang dan meningkatkan transport aktif Ca dari intestinal ke plasma darah. Akibat konsumsi terlalu banyak kalsium itu menyebabkan nyeri lambung dan diare. Nah, sumber dari kalsium itu sendiri itu bisa dari susu, suplemen kalsium, kalsium karbonat, kalsium glukonat, dan kalsium laktat. Yang kedua itu ada fosfor. Fungsi dari fosfor itu unsur pembentuk tulang, gigi, ATP intermediat, metabolik, terfosforilasi asam nukleat. Dan metabolismenya itu kontrol absorbasinya tidak diketahui atau vitamin D-nya tidak diketahui. Nah, kadar serumnya itu diatur oleh reabsorbasi ginjal. Defisiensi untuk fosfor itu sendiri bagi anak-anak itu ada penyakit rakitis dan untuk dewasa itu ada osteomalacia. Apa sih akibat dari konsumsi terlalu banyak fosfor itu?
dalam waktu singkat dapat mengakibatkan diare atau nyeri lambung, sedangkan konsumsi dosis tinggi dalam waktu lama itu dapat menurunkan jumlah kalsium dalam tubuh sehingga tulang lebih beresiko terhadap fraktur. Sumber dari fosfor itu sendiri itu ada di zat tambahan makanan yang mengandung fosfat. Selanjutnya itu ada natrium. Fungsi natrium itu kation utama di dalam cairan ekstrasel, mengatur volume plasma, keseimbangan asam basa, fungsi syaraf dan otot, Na atau K+ atapase. Nah, metabolismenya itu diatur oleh aldosteron. Defisiensinya itu secara diet itu tidak pernah terjadi, tapi ada terjadi pada keadaan abnormal, penyakit Addison atau fungsi adrenal dan aldosteron itu tidak ada. Nah, natrium sendiri itu bersumber dari garam meja atau garam yang ditambahkan pada makanan jadi. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Suhaibah. Baik, terima kasih Julkah. Kalium. Kalium berfungsi sebagai cation utama di dalam cairan internal, fungsi syaraf dan otot Na+ atau K+ min ATP fase, dan untuk menjaga keseimbangan asam basa. Metabolismenya juga diatur oleh aldosteron atau hormon steroid. Defisiensinya hiperkalemia, kadar kalium yang terlalu rendah, diare, muntah, asiduria, penyakit Cushing atau kelebihan steroid. Kalium jika dikonsumsi terlalu banyak dapat mengakibatkan nyeri lambung, mual, dan diare. Nah, kita bisa ditemukan di sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan. Selanjutnya ada klorida. Berfungsi sebagai menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, menjaga asam basa, getah lambung, pergeseran klorida pada transport HCO3 di dalam eritrosit. Defisiensi pada bayi yang mendapatkan susu formula bebas garam terjadi sekunder karena vomitus. Terapi diuretik penyakit ginjal bisa terdapat dari garam meja yang biasa digunakan saat memasak. Selanjutnya ada magnesium yang berfungsi untuk membentuk tulang, gigi, kofaktor enzim, kinase, dan lain-lain. Defisiensi sebagai komplikasi penyakit lain melibatkan malabsorpsi intestin dan menurunnya fungsi ginjal. Sumbernya terdapat sayuran hijau berbentuk daun yang mengandung klorofil seperti bayam, selada, sawi, dan lain-lain. Kromium berfungsi untuk konstituen faktor toleransi glukosa atau GTF yang berikatan dan meningkatkan potensi insulin. Defisiensinya terjadi pada pasien dengan nutrisi via parentalis, di mana pasien menerima nutrisi melalui intravena. Intoleransi glukosa, hiperkolesterolemia atau HMG-CoA, reduktase, dan trigliserida dalam serum meningkat, sklerotik aortik plexus. Kromium terdapat juga pada daging, hati, ragi, padi-padian, kacang-kacangan, dan keju. Selanjutnya ada kobalt yang berfungsi untuk membentuk bagian dari struktur vitamin B12
Jika terlalu banyak mengonsumsi kobalt, dapat berpengaruh pada jantung dan mungkin menurunkan fertilitas pada pria, yaitu kesuburannya. Sumbernya dapat kita temukan pada ikan, kacang-kacangan, sayur hijau, sereal, dan gandum. Tembaga berfungsi konstituen enzim oksidase, sitokrom, oksidase, dan lain-lain. Sitosolik superoksid dismutase paling banyak berperan pada absorpsi besi. Metabolismenya diikat oleh albumin dan suatu protein baru atau transkaprin. Hati diproses satu diinkorporasi dengan seruloplasmin. Yang kedua, ekresi melalui empedu. Tembaga. Akibat konsumsi terlalu banyak dapat menyebabkan nyeri lambung, penyakit dan diare. Kelebihan dosis dalam waktu lama atau dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Sumbernya bisa kita dapat di hati, kacang-kacangan, dan kerang-kerangan. Yodium. Sehubungan dengan fungsi tiroid, bagian dari tri dan tetraidotironin, metabolismenya disimpan di dalam tiroid sebagai tiroglobulin. Penyakit pada anak-anak yaitu kretinisme atau penyakit bawaan karena kekurangan yodium dalam tubuh ibu selama kehamilan. Nah, pada dewasa yaitu goiter atau penyakit gondok dan hipotoroidisme atau kekurangan kelenjar tiroid serta myxedema. Sumbernya bisa kita dapat dari garam beriodium dan makanan laut. Jika kita mengonsumsi yodium terlalu banyak, dapat mengubah cara kerja kelenjar tiroid. Hal ini dapat mengakibatkan gejala kelainan seperti kegemukan, defisiensi, menurunkan produksi hormon tiroid, terutama T4, dan menurunkan tingkat metabolismenya. Besi berfungsi untuk konstituen enzim heme, hemoglobin, sitokrom, dan lain-lain. Metabolismenya diangkut sebagai transferin, yaitu disimpan sebagai ferrifin atau hemosiderin, hilang pada sel-sel yang terlepas dan melalui perdarahan. Sumbernya dapat kita temukan pada daging merah, hati, telur, alat yang terbuat dari besi. Besi defisiensi tidak tersedia dalam diet atau hilangnya VE karena perdarahan selama masa menstruasi, kehamilan, dan perdarahan pada gastrointestinal yang tidak terdeteksi. Akibat konsumsi terlalu banyak, terjadi konstipasi atau sembelit, nausea, mual, vomiting, dan nyeri lambung. Baik, selanjutnya materi akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Dwi Mardiani. Ini nggak disimpan dulu. Coba simpan dulu. Maksudnya cek dulu gitu. Baik, terima kasih Soaibah. Selanjutnya yaitu mangan. Fungsi mangan yaitu kofaktor enzim pirufat dan karboksilase asetil CoA dan dehidrogenase isositrat, dismutase superoksida arginase
glukokinase atau siklus glukokinase, sintetis glukoprotein dan proteoglikan, superoksida, dismutase mitokondria. Akibat konsumsi terlalu banyak mangan, yaitu dapat menyebabkan kerusakan saraf dan gejala neurologis seperti fatigue dan depresi. Sumbernya yaitu kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayur berdaun. Molybdenum memiliki fungsi konstituen enzim oksidase, berinteraksi dengan besi dan tembaga. Penyakit yang timbul yaitu timbul sekunder akibat nutrisi parenteral. Dari diet diserap baik, distribusi oleh plasma, berakumulasi di ginjal, hati, tulang, dan kulit. Ekskresi melalui urin dan empedu. Sumbernya yaitu lembaga biji-bijian dan kacang-kacangan. Selanjutnya, selenium memiliki fungsi konstituen glutathione peroksidase dan pencegahan kanker. Metabolisme antioksidan sinergistik dengan vitamin E, defisiensi, gangguan metabolisme atau Duchenne muskular distrofi, katarak, dan tidak adanya spermatogenesis. Selenium gejala toksisitas berada pada kadar toksik di dalam sebagian tanah. Suplementasi megadosis menimbulkan kerontokan rambut, dermatitis, dan iritabilitas. Sumbernya yaitu tanaman, tetapi bervariasi sesuai kandungan tanah. Selanjutnya, silikon memiliki fungsi berperan di dalam klasifikasi tulang dan metabolisme glikosaminoglikan pada kartilago, serta jaringan penyambung. Defisiensi, gangguan pertumbuhan normal. Sumber makanan nabati. Fungsi seng, kofaktor, banyak enzim, laktat, dehidrogenase, alkalin, fosfatase, karbonik, anhidrase, dan lain-lain. Pembentukan zinc fingrese pada reseptor nuklear untuk steroid tiroid reseptor kalsitarol. Ekskresi melalui pankreas, empedu, keringat, rambut, kulit, dan urin. Sumber biji-bijian. Akibat konsumsi terlalu banyak seng dapat menyebabkan anemia dan kerusakan tulang. Penyakit yang disebabkan hipogonadisme atau kegagalan pertumbuhan, gangguan penyembuhan luka, penurunan ketajaman, mengecap, dan menghidu. Terjadi sekunder akibat akrodermatitis enteropatika, nutrisi parenteral. Akibat konsumsi terlalu banyak dapat menyebabkan anemia dan kerusakan tulang. Fluorida, fungsi meningkatkan kekerasan tulang dan gigi. Penyakit karises dentis, osteoporosis, gejala toksisitas, fluorosis dentis. Sumber air minum. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mita. Terima kasih, Dewi. Saya di sini akan menjelaskan tentang metabolisme natrium dan kalium. Yang pertama ada metabolisme natrium.
Penyerapan dan metabolisme natrium. Natrium masuk ke dalam saluran cerna, akan diserap oleh tubuh di usus halus. Proses penyerapan natrium terjadi melalui transport aktif. Ada juga literatur yang menyebutkan bahwa proses penyerapan natrium terjadi melalui transport pasif. Penyerapan transport aktif yaitu dengan Na+ dengan Cl importer, Na+ dengan H+ antiport ataupun Na+ dengan glukos importer. Sedangkan penyerapan dengan transport pasif yaitu natrium akan bisa menembus sel epitel di usus halus dengan cara pasif melalui sodium channel dengan bantuan hormon aldosteron. Di sini bisa kita lihat Na dalam saluran cerna itu diabsorpsi di usus halus melalui transport aktif, lalu dibawa oleh aliran darah ke ginjal. Lalu aliran darah akan mengedarkan Na sesuai kebutuhan tubuh ke seluruh organ. Lalu yang Na yang berlebih itu akan diekskresikan oleh ginjal melalui urin dan keringat. Ekskresi ini akan dipengaruhi oleh hormon aldosteron. Selanjutnya ada transportasi natrium dalam tubuh. Yang pertama ada Na+ atau glukos kontransport. Natrium akan bisa diserap oleh tubuh menembus dinding brush border dalam usus dengan bersama-sama oleh glukosa. Dalam artian bahwa natrium akan bisa diserap bersamaan dengan proses penyerapan glukosa. Ketika terjadi penyerapan natrium bersama glukosa, maka akan masuk diserap oleh tubuh karena adanya protein pembawa, yaitu SGLT-1. Karena ada protein pembawa dan ada perbedaan gradien konsentrasi karena adanya Na-K atapase, sehingga terjadi absorpsi natrium dan glukosa yang dibawa oleh protein pembawa SGLT-1. Oleh karena itu, penyerapan Na+ atau glukos kontransport disebut dengan proses transport aktif karena melibatkan Na-K atapase atau proses yang melibatkan ATP. Transportasi natrium dalam tubuh yang kedua yaitu transport aktif natrium dengan elektroneutral Na+ dan Cl- absorption. Natrium akan bisa masuk bersama dengan masuknya klor, tapi bisa masuk ketika ada pertukaran Na dan Cl dengan ion H+ dengan ion H+ dan HCO3-. Natrium bisa masuk ketika terjadi pertukaran dengan HCO3-. Karena ada perbedaan gradien konsentrasi, sehingga kalium masuk ke dalam lumen sel kemudian HCO3- dipompa keluar sel, maka akan terjadi pertukaran dengan masuknya natrium dan klor ke dalam lumen usus. Proses ini melibatkan ATP, sehingga termasuk dalam proses transport aktif. Yang ketiga, ada transport aktif natrium dengan elektroneutral Na+ dan Cl- absorption. Natrium akan bisa masuk dan diserap oleh tubuh melalui channel atau pintu khusus natrium, yaitu Na+ channel. Itu karena adanya perbedaan gradien konsentrasi. Terjadi pertukaran antara Na dan K sehingga natrium bisa masuk ke dalam lumen usus halus. Karena adanya ATP, maka bisa digolongkan menjadi transport aktif. Tapi ada juga literatur yang menyebutkan bahwa natrium bisa masuk dengan transport pasif. Karena dibantu oleh adanya aldosteron. Dengan adanya aldosteron membuat membran di dalam lumen usus lebih permeabel sehingga natrium akan lebih mudah diserap melalui Na+ channel. Yang kedua ada metabolisme kalium. Kadar kalium dalam tubuh dapat bertambah melalui konsumsi makanan yang memiliki kandungan potasium seperti daging, buah, dan sayur. Cairan ekstraseluler dapat menambah kalium kapan saja saat terjadi kerusakan sel atau katabolisme jaringan. Atau juga gerakan kalium keluar dari jaringan sel. Peningkatan kadar kalium dalam tubuh terjadi saat terdapat penurunan fungsi ginjal. Kalium hilang dari dalam tubuh melalui ginjal dan kulit. Kalium juga dapat hilang dari cairan ekstraseluler
karena perpindahan intraseluler atau anabolisme ginjal. Pengatur utama keseimbangan kalium di dalam tubuh adalah ginjal. Pengatur jumlah kalium dilakukan dengan cara ekskresi urin. Adanya hormon aldosteron dapat meningkatkan ekskresi kalium. Ginjal tidak mampu menyimpan kalium sekuat ginjal menyimpan natrium, sehingga jumlah kalium masih dapat hilang melalui urin. Penyerapan kalium itu lebih dari 85% kalium diserap meskipun situasi yang tepat di sepanjang usus kecil tempat penyerapan berlangsung belum diidentifikasi secara tepat. K+ dapat diserap ke seluruh sel mukosa kolon. Kalium diserap oleh difusi pasif atau dengan pompa K+ atau H+ ATPase. Pompa ini menukar H+ intraseluler dengan luminal K+. Jika tidak, K+ dapat memasuki sel melalui apikal atau batas luas saluran membran yang juga berfungsi sebagai jalur sekretori. Untuk masuk ke dalam darah, K+ terakumulasi di usus sel berdifusi melintasi membran basolateral melalui saluran K+. Transport kalium. Penyerapan kalium ke dalam sel non-intestinal terjadi dengan transport aktif. Konsentrasi kalium intraseluler juga dipertahankan oleh pompa Na+ atau Ka+ ATPase yang dirangsang oleh hormon, terutama insulin dan beberapa katekolamin. Kalium mempengaruhi kontraktilitas otot polos, rangka, dan jantung, serta sangat mempengaruhi rangsangan jaringan syaraf. Reseptor kalium dan natrium. Yang pertama ada reseptor asetilkolin nikotinik, merupakan suatu saluran kation non-spesifik di mana saluran ion ini memungkinkan natrium, terkadang kalium, untuk berpindah masuk ke dalam sel, serta kalium untuk keluar sel. Karena perpindahan natrium dan kalium terjadi akibat adanya suatu gradien konsentrasi serta gradien potensial listrik, maka saluran ion ini akan menghasilkan suatu potensial positif di dalam sel, sehingga saluran ini menyebabkan terjadinya depolarisasi sel. Yang kedua ada reseptor serotinin, merupakan reseptor yang bersifat eksitatorik. Reseptor ini merupakan saluran yang memungkinkan ion natrium, kalium, serta kalsium untuk lewat sama seperti yang telah dijelaskan pada reseptor asetilkolin nikotinik. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mita. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu tadi kan sudah dijelaskan fosfor itu sebagai pembentuk tulang, gigi, ATP intermediat, metabolik, serta asam laktat. Nah, jadi dalam sehari berapa asupan gizi untuk fosfor yang harus masuk dalam tubuh kita? Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang akan terjadi jika tubuh kita kekurangan natrium? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita mencegah agar tubuh tidak mengalami kekurangan kalium? Dan makanan apa yang harus kita konsumsi yang banyak mengandung kalium? Terima kasih pertanyaannya, Dewi. Saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dalam sehari berapa asupan gizi untuk fosfor yang harus masuk di dalam tubuh kita. Nah, untuk orang dewasa dengan bayi itu berbeda. Untuk orang dewasa itu 700 mg per hari, dan itu bisa untuk ibu hamil dan menyusui juga. Sedangkan untuk bayi itu 100 sampai 250 mg per hari. Pertanyaan yang kedua bisa dijawab oleh Mita Olisoebah. Maaf, izin menjawab. Tadi pertanyaan kedua, apa respon tubuh kita jika tubuh kita kekurangan natrium, yaitu pusing, mual,
gangguan ginjal, gangguan jantung, lelah, dan kejang otot. Selanjutnya pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Mita. Izin menjawab pertanyaan ketiga. Pertanyaannya, bagaimana mencegah tubuh kekurangan kalium dan asupan apa yang dapat dikonsumsi? Kekurangan kalium sendiri ada penyakitnya, namanya hipokalemia. Hipokalemia ini gejalanya antara lain mual, muntah, hilang nafsu makan, konstipasi, tubuh terasa lemas, kram otot, dan jantung berdebar. Jadi cara pencegahannya itu tergantung dari penyebab gejalanya yang pertama terlihat. Misalkan, jika kekurangan kaliumnya disebabkan oleh diare, pencegahan yang dapat dilakukannya itu dengan rajin mencuci tangan, mengkonsumsi minuman dan makanan yang telah dimasak hingga matang, serta memperbanyak minum air putih. Jika kekurangan kaliumnya disebabkan oleh muntah terus-menerus, pencegahannya adalah dengan mengkonsumsi minuman manis atau sari buah, mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil namun rutin, dan tidak langsung berbaring setelah makan. Asupan yang dapat dimakan itu seperti buah-buahan, yaitu pisang, jeruk, dan alpukat, sayur-sayuran seperti tomat, bayam, dan wortel, daging sapi, ikan, kacang-kacangan, gandum, dan susu. Terima kasih. Terima kasih Rita, Iba, dan Julka atas jawabannya. Teman-teman mungkin ini saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Banyak sekali kekurangan dari materi-materi yang sudah rekan-rekan saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.